terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan serta bantuannya karena saya telah diizinkan untuk mewawancara Bapak tentang usaha yang Bapak jalani saat ini. Biasa. Eh, Mungkin terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Rizal Purnama, saya dari program studi statistika S1 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Saya di sini juga untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya di mata kuliah kewirausahaan. Mungkin terlebih dahulu juga Bapak untuk memperkenalkan diri serta memperkenalkan juga usaha saya telah di Oh iya, iya. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Salwan, dan jenis usaha yang sedang saya jalani sekarang adalah depot air minum. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Jadi langsung saja mungkin kita ke pertanyaan-pertanyaan untuk mengefisienkan waktu ya Pak ya. Iya. Pertanyaan pertama itu bagaimana sih kondisi umum lingkungan usaha Bapak saat ini? Ya, untuk bicara kondisi, alhamdulillah selama saya jalani usaha ini, alhamdulillah aman, baik, dan berjalan seperti yang saya ingin. Kedua, apa saja sih produk dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen? Oh ya, untuk produknya cuma satu produk saja, karena ini adalah usaha depot air minum, maka untuk produknya hanya itu saja, air minum. Nah, kemudian kalau jasa yang pernah kami tawarkan kepada konsumen, yaitu jasa pengantaran saja, misalnya pesan antar langsung diantarkan ke rumah-rumah konsumen. Itu saja. Pekerja di usaha Bapak itu seperti apa? Ya, kalau bicara potensi para pekerja yang saya pekerjakan ini, yang saya lihat yang pertama, mereka punya kejujuran, kemudian mereka memiliki semangat kerja yang tinggi, mereka sangat kulit dan giat. Itu yang saya lihat. Oke, mungkin mau bertanya juga bagaimana perekrutan anggota-anggota yang ada di usaha Bapak? Oh ya. Perekrutan para pekerja yang saya pekerjakan di sini, yang syarat pertama itu tentunya pendidikan yang jelasnya saya harus sharing juga. Jadi di sini saya terima, saya pekerjakan yang memiliki ijazah SMA. Bagaimana sih proses kerja dalam usaha Bapak hingga sampai ke tangan konsumen? Proses kerjanya melalui pengantaran langsung. Jadi kalau misal pelanggan itu pesannya melalui via SMS, via telepon, jadi supaya itu sampai ke tangan para konsumen, maka karyawan saya mereka mengantarkan langsung melalui sepeda motor dan menggunakan sepeda motor. Apa saja kendala yang didapatkan dari konsumen usaha Bapak? Sampai saat ini kalau kendala itu hampir tidak ada kendala. Saya rasa tidak ada kendala. Lalu bagaimana respon Anda menghadapi hal seperti itu? Ya. Kalau respon saya terhadap kritikan para pelanggan ini, saya responnya positif, karena dengan adanya kritikan konsumen, maka kami dari pihak perusahaan bisa mengetahui hal-hal apa yang harus kami perbaiki, apakah persoalan teknis, apakah persoalan kualitas produk yang kami hasilkan. Intinya kami positif dalam menanggapi kritikan-kritikan para konsumen.
dampak usaha yang Bapak hadapi pada saat COVID-19 ini? Oh, iya. Kalau dampak usaha yang kami alami selama pandemi ini, pandemi COVID-19, sangat tidak berdampak. Karena apa? Karena produk yang kami hasilkan ini kan merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Jadi mau ada pandemi atau tidak sama saja. Karena apa? Kita pasti, manusia itu pasti membutuhkan yang namanya air minum. Air minum ini adalah kebutuhan pokok. Jadi orang dalam keadaan sakit maupun sehat pasti butuh air minum. Jadi untuk kendala itu alhamdulillah tidak berdampak selama pandemi COVID-19 ini. Dan penghasilan juga kami lihat ya masih normal seperti biasa. Bagaimana target pemasaran yang dilakukan oleh usaha Bapak? Ya, untuk target pemasaran sebenarnya sampai saat ini belum sesuai dengan target kami, karena target kami itu rencananya di 2 kecamatan ini, yaitu Kecamatan Ponegunu dan Kambowa ini, target kami itu harus bisa tersalurkan dengan efektif. Tapi sekarang kami masih punya untuk mencapai target itu kami masih punya sedikit kekurangan, yaitu fasilitas kendaraan, yaitu mobil. Jadi untuk memasarkan di 2 kecamatan itu sesuai dengan target kami harus menggunakan kendaraan roda 4 itu, yaitu mobil. Selama ini kami sudah lakukan, tetapi kami juga menggunakan jasa dari pihak lain. Seperti mobil itu kami sewa mobil untuk berangkat ke 2 kecamatan itu untuk memasarkan produk kami. Jadi kami punya kendala di sini sebenarnya untuk persoalan pemasaran. Jadi target kami itu belum begitu efektif. Dari kendala tersebut, apakah tidak ingin memiliki sebuah mobil atau membeli mobil untuk usaha Bapak? Untuk rencana itu sih sudah ada dalam pikiran saya. Hanya sekarang kami juga masih menabung, dan kami rencananya tidak akan membeli mobil dengan cara kredit. Insya Allah, semoga Allah memudahkan kami. Untuk sementara ini kami menyimpan dulu untuk biaya membeli mobil. Gimana sih strategi penjualan dari usaha Bapak? Ya. Strategi penjualannya kami itu yang pertama itu karena jangkauannya agak luas di 2 kecamatan ini, maka kami memperkenalkan melalui medsos, media sosial, Facebook dan juga WhatsApp. Yang kedua, kami juga memasarkan menginformasikan melalui baliho-baliho. Kemudian kita edar di beberapa tempat yang jauh jangkauannya dari tempat usaha kami. Kalau yang dekat-dekat tempat usaha bisa kami perkenalkan secara langsung karena jangkauannya dekat. Seperti itu strategi pemasaran atau penjualan yang akan dilakukan di usaha kami. Dalam usaha Bapak ini ada kayak promosi kayak gitu? Oh iya, kemudahan yang kita maksud begitu? Iya. Oh, iya. Untuk kemudahan yang kami berikan kepada para konsumen itu untuk menarik perhatian para konsumen, kami itu memberikan bonus. Misalnya yang beli 2 sekaligus itu 2 botol sekaligus, sekali beli itu 2, kita langsung berikan bonusnya 1.
jadi beli dua botol galon, kami berikan satu galon bonus. Jadi mereka beli 2 itu dapat 3, seperti itu. Jadi dengan seperti itu konsumen itu mereka punya daya tarik untuk terus belanja di tempat usaha kami. Kasih Pak, mungkin kita bisa lihat di dalam. Oh ya, boleh. Ayo, mari. Jadi ini pengisiannya dia ada 2, pengisian 1, pengisian 2. Jadi kalau cuma satu pengisian ini kami terkendala, apalagi pesanan banyak, kita terkendala sekali. Jadi kalau 2 kan lebih efektif, cepat proses pengisian airnya di galon. Nah, ini kami sudah menggunakan sistem RO. Jadi ini yang namanya mesin RO. Mesin RO-nya ini ultravioletnya, fungsinya ini untuk membunuh kumat. Jadi kalau misalnya di suatu depot air minum itu tidak aktif ultravioletnya, maka itu akan berakibat buruk bagi kesehatan. Jadi saran juga ini tuh, kalau misalnya kita belanja di depot-depot, harus perhatikan ini, pastikan ini menyala, karena kadang-kadang juga para karyawan itu lalai, mereka lupa mengaktifkan lampu ultravioletnya, sehingga itu berakibat buruk bagi kita konsumen. Itu masukan dari saya. Kalau misalnya kita mungkin belanja di tempat lain atau di mana saja tempat kita berada, itu yang paling utama perhatikan. Pak, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan, bantuan serta izinnya untuk mewawancarai usaha Bapak ini. Saya ucapkan terima kasih. Oh iya, sama-sama. Banyak. Dan semoga usaha Bapak ini semakin sukses. Amin. Dan jaya tentunya. Amin. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama.